Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Malam terasa berbeda karena perasaanmu sendiri yang membuatnya. Hai, makasih ya udah klik video ini. Tapi sebetulnya di sini kamu gak akan ngelihat videografi atau ilustrasi yang bagus kok. Di sini aku cuma mau kita ngobrol. Oh iya, pakai earphone atau headset ya, biar kita terasa lebih dekat. Semoga obrolan kita bisa menemani malammu ya, atau menemanimu kapan saja, tidak harus malam. Selain menemani, aku harap juga semoga obrolan ini akan menjadi obat yang menenangkanmu, memberi harapan yang baru yang sebelumnya kamu anggap tidak akan pernah ada lagi. Hmm, Sebelumnya baiknya kita mesti kenalan dulu deh. Namaku, eh, ah, apa masih pentingnya sebuah nama? Apalah arti dari sebuah nama? Aku cuma mau kita bicara kok. Tanpa peduli nama aku dan nama kamu siapa. Umurku tergantung kamu ngobrol sama aku di tahun berapa. Yang pasti, berapapun umurku, juga umurmu, semoga jiwa muda kita abadi sepanjang hayat. Sudah, tidak usah terlalu dipikirkan. Malam terasa berbeda karena perasaanmu sendiri yang membuatnya. Kamu tahu gak, benda apa di dunia ini yang paling menyakitkan? Tahu? Ya, pikiran kita sendiri. Kadang pikiran kita memaksa kita pergi terlalu jauh ke masa depan yang belum pernah kita kunjungi. Lalu di sana ia memperlihatkan penuh ketidakpastian. Dan itu sangat menakuti kita, bukan? Atau di lain waktu dan suasana, pikiran kita menahan kita di masa lalu yang diisi dengan penyesalan-penyesalan yang tidak pernah bisa kita ubah. Tidak ada yang lebih menyakitkan dari itu semua di dunia ini. Kadang aku berpikir, kenapa sih pikiran gak bisa terus aja mengalir, seperti waktu dan kehidupan? Atau barangkali ini adalah wujud dari mimpi kita ya? Dulu ingat aku sering berandai-andai, ingin sekali memiliki mesin waktu. Seperti di film kartun yang selalu aku tonton di minggu pagi. Yang bisa pergi membawaku kemana saja. Tapi kenapa wujud mesin waktu yang nyata malah seperti ini ya? Jauh dari kata menyenangkan. Kalau saja aku tahu dari awal, aku gak akan pernah mau memimpikan punya mesin waktu. Mungkin barangkali ini pelajaran hidup dari Tuhan. Tentang sesuatu yang nampak begitu indah dan seolah-olah jika nanti kita memilikinya, kita akan bahagia. Ternyata tidak selamanya benar begitu. Terkadang sesuatu yang nampak begitu indah pun tidak menjamin membuat kita bahagia saat memilikinya. Apa ini hanya berlaku untuk sesuatu? Atau berlaku juga untuk seseorang? Mungkin iya. Terkadang dalam hidup, kita teramat sangat menginginkan seseorang untuk bersama dengan kita tanpa tahu pasti dampak baik dan buruknya. Tidak ada pilihan lain yang lebih benar untuk kita yakini selain dari pilihan berbaik sangka. Barangkali Tuhan tahu jika kita diberikan cara, jalan, sesuatu, atau seseorang yang kita inginkan, itu tidak akan berdampak baik bagi kita. Kadang seringkali kita terlampau keras kepala, bukan sekali dua kali.
Tapi kenapa kita tidak pernah belajar memandang sesuatu dari sisi yang lain? Pemandangan yang terlihat tidak indah belum tentu benar-benar tidak indah. Barangkali kita hanya salah memilih tempat berdiri. Hei, apa kamu masih tertarik untuk melanjutkan obrolan? Atau kantuk sudah mendatangimu? Kita tidak akan pernah bergerak kemana-mana jika terus begini. Mau sampai kapan bersedih? Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu masih ingat gak waktu kita masih kecil? Saat kita sakit, kita dibawa ke dokter dan sangat ketakutan saat akan disuntik. Tapi apa nyatanya? Kita bisa kan melewatinya? Atau mungkin kamu masih ingat pada saat ujian praktek di sekolah. Kamu sangat takut dalam menghadapinya. Tapi apa nyatanya? Lagi-lagi, kamu berhasil melewati ketakutan itu. Rasa takut itu hanya sepercik api. Pikiran kita memutuskan apakah akan menjadi bensin yang membuat api semakin besar dan membakar kita, atau memilih menjadi air yang memadamkan dan menenangkan. Temanku yang baik, kita sama-sama tahu bahwa waktu tidak akan pernah bisa berhenti. Tidak peduli berapa banyak orang yang sedang bersedih, sedang merasa kesepian, atau kehilangan harapan, waktu akan tetap terus mengalir. Oleh karena itu, sangatlah tidak bijak jika kita melewatkan terlalu banyak waktu dengan kesedihan. Bukankah kita tidak bisa tertawa berulang kali dengan satu obrolan lucu yang sama? Lantas, kenapa kita berulang kali bersedih dengan satu alasan yang sama? Terus terang, aku gak mau membuat kamu menikmati kesedihanmu seperti yang dilakukan oleh banyak orang di luar sana, yang seolah-olah paling mengerti dirimu, padahal yang mereka katakan tidak lebih dari ungkapan-ungkapan yang membuat kamu menikmati kesedihan. Hei, maaf ya jika aku terkesan seperti paling memperdulikanmu. Aku cuma ingin kamu gak ngelakuin kesalahan yang sama seperti yang aku lakuin di masa lalu. Tidak ada salahnya kan belajar dari pengalaman orang lain? Jangan telan mentah-mentah kalimat kamu tidak akan bisa mengerti sebelum kamu mengalami. Aku kira kalimat itu tidak sepenuhnya benar. Dalam memahami, kita tidak perlu mengalaminya terlebih dahulu kok. Hei, jangan menerobos palang kereta ya, nanti kamu tertabrak. Ucap seorang yang berjaga di penyeberangan rel kereta. Apakah seseorang itu harus mengalami tertabrak terlebih dahulu untuk memahami bahwa dengan menerobos palang bisa membahayakan keselamatan? Aku pikir itu adalah analogi yang sederhana, yang bisa dengan mudah kita pahami. Aku hanya ingin kamu tahu dan mengerti bahwasanya kesedihan yang berlarut tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi lebih baik. Terus terang, aku pernah berada di posisimu, hilang arah, hampa, merasa paling tidak berguna. Tapi itu semua barangkali terlalu berlebihan. Atau mungkin jika memang masalah yang sedang kamu hadapi cukup besar, percayalah hatimu lebih besar dari itu. Perasaan-perasaan yang berlebih tentang harapan seringkali menyakiti kita. Kita harus segera menemukan cara untuk berhenti dari perasaan seperti itu. Kita harus mengerti bahwa tidak semua hal dapat kita tentukan dalam hidup ini. Kita tidak bisa mengatur perasaan dan pandangan orang lain akan diri kita. Kita tidak bisa mengatur hasil dari segala upaya yang kita upayakan. Kita tidak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan hanya fokus pada apa yang kita lakukan dan berikan. Jika kamu mengajukan pertanyaan, lebih baik disakiti atau menyakiti, tanpa ragu aku pasti akan memilih disakiti saja. Setidaknya,
Aku punya maaf yang banyak dan lapang untuk itu. Berbeda dengan menyakiti. Apa kamu yakin seseorang itu akan memiliki maaf? Hidup dengan membawa dosa yang belum dimaafkan adalah hidup yang berat dan menyebalkan. Selalu ada kerikil di telapak kaki kita saat kita melangkah, dan aku tidak mau hidup seperti itu. Sudahlah, sekarang waktunya kita tidur. Terima kasih ya sudah mau ngobrol denganku. Bantu subscribe biar aku selalu bisa datang padamu setiap hari. Like dan share jika menurutmu obrolan ini harus sampai ke lebih banyak telinga. Dah, selamat tidur.